Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Miftah, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai materi kewirausahaan sosial yang sukses, kisah inspiratif, tim yang kuat, rencana bisnis, dampak kewirausahaan sosial masyarakat wirausaha. Mari kita simak bersama. Kewirausahaan sosial yang sukses. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Kewirausahaan sosial adalah aktivitas yang menggabungkan pendekatan bisnis dan kesejahteraan sosial. Kewirausahaan sosial menurut Vasudha Vasakarya 2008 yang dikutip dalam Wikipedia adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Lanjut, salah satu contoh social entrepreneur yaitu Hafiza Elvira, salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia ini berperan besar dalam kemajuan komunitas ibu penderita kusta. Tak hanya berjiwa sosial, Hafiza Elvira juga lihai dalam berbisnis dengan membekali para ibu-ibu tersebut menjahit manik-manik jilbab yang dapat dijual. Dengan keteguhan dan pantang menyerahnya, Hafiza Elvira dan komunitasnya dapat meraih omset ratusan juta serta membantu para penderita kusta tersebut mandiri. Ini Hafiza Elvira. Kisah inspiratif. Berawal dari permasalahan sosial hingga saat ini yang masih banyak ditemui di Indonesia, beberapa orang ini tergerak hatinya untuk menjalankan usaha yang tidak hanya untuk mengambil keuntungan semata, tetapi ada upaya untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Berikut 2 sosok sosiopreneur Indonesia yang membuktikan wirausaha dengan membantu sesama bisa sukses. Yang pertama adalah Dea Valencia. Kepekaannya terhadap kaum difabel membuat Dea ingin pula memberdayakan mereka. Di bisnis yang ia jalani, Dea dibantu dan didukung penuh oleh 80 orang karyawan, 40 orang diantaranya merupakan kaum difabel yang memiliki semangat dan kerja keras. Batik kultur Dea pun semakin sukses bukan hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Dan kini meski usianya masih muda, Dea mampu meraup omset hingga miliaran rupiah dari usaha batiknya. Ini adalah Dea Valencia. Lanjut, yang berikutnya ada Azalea Ayuning Tias. Masalah malnutrisi yang diidap para ibu dan anak-anak di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, pada saat itu sudah sedemikian serius. Sekitar 45% anak-anak dan 50% ibu-ibu yang tinggal di wilayah tersebut menderita malnutrisi. Ayu, lulusan Harvard University Amerika ini bersama 6 orang rekannya membangun kewirausahaan sosial di Flores. Lewat Anyam, Ayu dan teman-temannya membantu ibu-ibu dan wanita di 15 desa di Flores untuk lebih banyak menghasilkan produk kerajinan anyaman. Dari daun lontar dengan menghasilkan tas, sepatu, dan beragam souvenir serta produk kerajinan berbahan daun lontar lain. Hingga saat ini ada 12 hotel di Bali yang telah menjadi mitranya. Anyam juga menitipkan produknya ke sejumlah mall seperti Pacific Place dan Grand Indonesia. Ini Azalea Ayuning Tias. Tim yang kuat. Yang pertama, anggota berkualitas. Bukan hanya produk yang harus memiliki kualitas baik, anggota tim juga harus memiliki kualitas baik. Mulailah pilih anggota tim yang berkualitas seperti tim leader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas dan memiliki ide-ide kreatif, tim pelaksana yang memiliki keahlian dan pengetahuan terhadap bisnis, ataupun tim marketing yang mampu mempromosikan bisnis dengan strategi yang tepat. Yang kedua, tentukan tujuan bersama. Sebelum mulai bekerja, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Richard Spohn dalam sebuah bukunya yang berjudul Team Renaissance, The Art, Science, and Politics of Great Teams menjelaskan bahwa tanpa adanya arah dan ukuran keberhasilan yang jelas bagi sebuah tim dalam mencapai tujuannya, maka sangat tidak mungkin mengumpulkan sebuah tim untuk mengerjakannya.
Dengan menentukan tujuan, seluruh anggota tim dapat lebih bertanggung jawab dan dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Cara ini juga dapat memotivasi agar anggota tim untuk saling berkoordinasi dan menjalankan peran masing-masing. Yang ketiga, tentukan peran masing-masing. Setelah mengetahui tujuan yang harus dicapai, selanjutnya adalah menentukan peran dari masing-masing anggota tim. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus mengetahui skill dan pola pikir dari masing-masing anggota tim. Yang keempat, kerjakan secara efisien. Jika seluruh anggota tim sudah mengetahui peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, langkah berikutnya adalah melakukan pekerjaan dengan cara terbaik. Pada tahap ini, cobalah lihat flow kerja, sumber daya yang dimiliki, dan apa saja yang dibutuhkan oleh tim untuk mengeksekusi pekerjaannya masing-masing. Rencana bisnis. Kerajinan tangan ibu rumah tangga dari kain perca. Kami melibatkan ibu rumah tangga di suatu wilayah dalam menjalankan bisnis ini. Mengapa harus ibu rumah tangga yang dilibatkan? Agar dapat meringankan biaya kehidupan mereka. Dari kain sisa jahitan yang awalnya tidak bernilai, bisa dikreasikan menjadi berbagai macam produk kerajinan yang memiliki fungsi dan harga jual yang cukup tinggi. Misalnya saja seperti bed cover, sarung bantal atau spray, keset, serbet, taplak meja, boneka, kotak pensil, dompet, handphone, tas, dan lain-lain. Dengan memproduksi aneka macam produk kerajinan kain perca, tentunya bisa membidik pasar yang cukup luas. Sebut saja produk kebutuhan rumah tangga seperti bed cover, spray, keset, dan lain-lain yang bisa dipasarkan untuk kalangan ibu-ibu. Sedangkan untuk produk boneka, kotak pensil, tas, dan dompet handphone bisa ditujukan untuk konsumen anak-anak maupun kaum remaja. Untuk memulai bisnis kerajinan kain perca, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan ide dan desain produk yang akan diproduksi. Yang kedua, perluas pengetahuan dan kemampuan dengan membaca buku-buku kreasi perca maupun searching model-model baru dari internet. Yang ketiga, persiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung. Yang keempat, jalin kerjasama dengan pemasok kain perca. Dampak kewirausahaan sosial. Yang pertama, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu keuntungan yang terbaik yang bisa diciptakan untuk masyarakat ialah untuk lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan tentu saja menjadi salah satu usaha terbaik yang selalu dinantikan masyarakat. Berbagai kegiatan usaha yang dijalankan namun mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan termasuk dalam bentuk kewirausahaan sosial yang memberikan manfaat sangat banyak. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, namun terkadang pendapatan yang dimiliki kurang mencukupi kebutuhan hidup. Namun adanya peluang pekerjaan dari kewirausahaan sosial sangat mampu sekali menanggulangi permasalahan tersebut. Masyarakat wirausaha. Di era globalisasi seperti sekarang, kewirausahaan menjadi alternatif dalam meningkatkan daya saing di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kepada kegiatan kewirausahaan pun menjadi suatu upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi berwirausaha. Salah satunya melalui kegiatan dan program kewirausahaan, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui dunia wirausaha. Kata Idas, memang tidaklah mudah berusaha dengan ketekunan, gigih dan penuh kerja keras, karena bukan orang lain yang akan mengubah pola hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Tanpa adanya rasa semangat, optimis untuk bekerja keras secara fokus dari orang itu sendiri dalam meraih kesuksesan. Ada banyak cara dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha. Salah satunya dengan menggali potensi yang ada di sekitar untuk dijadikan peluang usaha. Misalnya dengan mengolah buah-buahan menjadi produk olahan baru, lalu potensi perikanan maupun ternak yang ada di sekeliling masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.